Terlihat tim SAR dan warga sekitar menyelamatkan dua bayi masing-masing bernama Helen dan Magnet yang sempat tertimpa reruntuhan bangunan selama 2 hari akibat gempa bumi dahsyat yang melanda Turki, negara dari Suriah Utara 2 hari lalu. Data terakhir menyebutkan jumlah korban meninggal akibat gempa berkekuatan 7,8 magnitudo yang terjadi pada hari Senin dan sejumlah gempa susulan mencapai 9.000 warga di wilayah Turki. Jumlah korban dimungkinkan terus bertambah akibat cuaca dingin ekstrim dan masih terjadinya gempa susulan sehingga menghambat proses pencarian dan penyelamatan para korban. Upaya pencarian korban dilakukan menggunakan segala cara di Gaziantep. Dalam saat berada di antara reruntuhan, tim harus memastikan generator listrik untuk meredam suara bising mesin agar bisa mencari dan juga mendengar suara korban yang meminta tolong. Dengan asumsi bahwa masih banyak korban yang terperangkap, karena masalah selanjutnya adalah mereka akan kesulitan bertahan tanpa adanya air minum, makanan, serta dampak luka yang dialami. Oleh karena itu, tim SAR harus benar-benar memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk menemukan korban selamat. Pemirsa, orang tua dari Nia Marlinda, WNI asal Bali yang meninggal dunia dalam gempa di Turki, mengikhlaskan bila Nia dimakamkan di Turki. Nia meninggal dunia bersama suaminya, warga negara Turki, dan anaknya yang masih berusia 1 tahun 4 bulan. Ditemui di kediamannya di Denpasar, Bali, ayah dari almarhumah Nia, Muhammad Sukarmin, tampak tegar menerima kedatangan tamu dan tetangganya mengucapkan bela sungkawa. Sukarmin juga mengaku telah dikontak oleh pihak KBRI Turki yang menyampaikan bela sungkawa dan menyebutkan bahwa Nia akan dimakamkan di Turki. Sukarmin pun mengucapkan terima kasih atas kesiagaan pihak KBRI dan mengaku ikhlas akan kepergian anaknya. Sukarmin pun menerima dengan lapang dada bila anak dan cucunya dimakamkan di Turki. Mengenai wafatnya Nia dan keluarganya disampaikan Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki, lalu Muhammad Iqbal. Berdasarkan informasi dari tim SAR, Nia dan keluarganya ditemukan meninggal dunia di bawah reruntuhan rumahnya di Kahraman Maras. Di Turki. Ya. Karena pemerintah mengatakan terlalu lama di perjalanan, kondisi tubuh sudah kena reruntuhan itu dan tidak baik, maka kita ikhlaskan kubur di sana saja. Tidak ada beda di sana dan di sini, bumi Tuhan satu. Dan keluarga besar dia kan di sana suaminya. Yang penting kita ikhlaskan dan semoga mendapat di sisi Tuhan yang baik itu aja. Kita doakan. Pemerintah Indonesia mengirim bantuan bagi korban gempa di Turki. Bantuan kemanusiaan tahap pertama telah tiba di Gaziantep, Turki. Bantuan tersebut diserahkan oleh Duta Besar Indonesia untuk Turki, lalu Muhammad Iqbal, kepada perwakilan Bulan Sabit Merah Turki pada pukul 13 waktu setempat. Bantuan sebanyak 1 kontainer bahan makanan tersebut tiba di Gaziantep setelah melalui perjalanan darat selama 34 jam dari Istanbul karena banyaknya hambatan akibat gempa. Padahal dalam keadaan normal dari Istanbul ke Gaziantep hanya membutuhkan waktu 11 jam. Saat ini di bawah koordinasi BNPB dan Kemenlu, pemerintah Indonesia tengah menyiapkan bantuan tahap berikutnya. Bantuan tersebut antara lain berupa pengiriman tim Basarnas, tim kesehatan, personil TNI Polri, serta bantuan lain yang tengah diidentifikasi sesuai kebutuhan. Rencananya bantuan akan dikirim dalam beberapa hari ke depan. Warga Suriah juga mengalami kondisi yang sama pasca gempa besar yang menghantam Turki dan Suriah. Yang berbeda adalah wilayah terdampak di Suriah masih sangat kurang peralatan yang mumpuni untuk membantu proses evakuasi. Suriah juga terdampak gempa.
Tim SAR sampai hari ini terus melakukan pencarian di antara reruntuhan bangunan. Berharap masih ada korban yang selamat ataupun mencari jenazah mereka yang tersayang. Namun proses pencarian terkendala dengan peralatan evakuasi yang tidak mumpuni. Alat berat tidak cukup, tim SAR yang berpengalaman juga kurang, sehingga evakuasi korban tidak maksimal. من أول نهار الزلزال عم ننتظر أبو خالتي هو ومرته وعياله. طلعنا 4 أشخاص امبارحة، مرته وأولاد رجالتي، ورجعنا اليوم طلعنا الجوز على الحمل بصير أبو خالتي، وتاني هلا عم ننتظر في له ولد وبنت صغيرة عم ننتظرهم. Selama beberapa hari ini, tim SAR dibantu para relawan mencoba untuk terus menggali reruntuhan dengan alat yang ada saja. Dan tidak bisa banyak lokasi yang dibantu sekaligus karena keterbatasan alat tadi. طبعا بعد ما يقارب أكثر من 50 ساعة عمل استخرجنا طفلة ورجل على قيد الحياة في مدينة حارم. تعاني فرق الدفاع المدني صعوبة كبيرة بوجود الآليات الثقيلة نتيجة المساحة الجغرافية الكبيرة التي تضررت. أكثر من 400 موقع تضرر بشكل كامل وأكثر من 250 موقع تضرر بشكل جزئي. نناشد المجتمع الدولي وجميع المنظمات الإنسانية القادرة على تقديم المساعدة أن لا تتولى في مساعدة السوريين المنكوبين جراء الكارثة الإنسانية التي حصلت شمال غرب سوريا. Wilayah terdampak gempa di Suriah tidak bisa berbuat banyak karena adanya sanksi ekonomi dunia barat terhadap pemerintahan Presiden Bashar al-Assad, sehingga bantuan dari internasional pun sulit tergapai. Jalur bantuan yang bisa diharapkan saat ini pun tidak ada karena jalan dan infrastruktur juga rusak. KBRI di Damaskus juga memantau perkembangan dampak gempa kepada WNI yang ada di Suriah. Terdapat 836 orang Indonesia yang memiliki izin tinggal di Suriah dan 116 orang berada di wilayah terdampak gempa. KBRI Damaskus sudah mengirimkan tim peninjau ke beberapa titik yang terdampak seperti Ham, Aleppo, dan Latakia. Tujuannya adalah untuk memeriksa kondisi WNI dan mengidentifikasi korban WNI di rumah sakit serta fasilitas kesehatan. Hingga saat ini tidak ada laporan adanya WNI yang menjadi korban. Saat ini pemerintah Indonesia mempersiapkan pengiriman bantuan ke Suriah. KBRI melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah Suriah terkait kebutuhan mitigasi pasca gempa dan mekanisme penyaluran bantuan bagi korban terdampak. Gempa yang melanda Turki dan Suriah berdampak ke beberapa provinsi di Rusia, yaitu Hama, Aleppo, Latakia, Idlib, dan Tartus.